gue kan mengidolakan si Volk dan si Holloway gitu kan. Iya. Gue kenapa gue makin suka sama mereka karena Volk pernah kalah 2 kali berturut-turut knockout terus dia bisa bangkit dengan versi yang berbeda gitu. Holloway juga pernah kalah dari Volk 3 kali gitu kan. Yes. Terus dia bisa bangkit dan dia bisa menang lagi gitu kan. Posisinya kan kurang lebih gue sama gitu, gue kalah jelek gitu dan kayak gue pengen bisa nih ngebangkitin ini lagi memperbaiki karir gue lagi gitu. Ya walaupun usia juga udah cukup berumur gitu ya. Iya. Cuma gue merasa tertantang untuk memperbaiki itu gitu. Iya, Holloway soalnya kan kalah pas muda kan. Ya walaupun gue sadar kayak tantangannya tuh banyak antara kewajiban seseorang yang sudah lebih tua itu kan sebuah tantangan, terus apalagi kondisi fisik juga udah nggak seprima dulu, itu juga tantangan. Bagaimana kita menyesuaikan diri dengan badan kita yang sekarang dengan game plan itu juga sebuah tantangan yang baru yang perlu kayak dieksplorasi jauh dan dipelajari lebih jauh gitu. Tapi gue menganggap ini sebagai sebuah tantangan dan gue masih kayak ya kayaknya mungkin beberapa kali lagi bisa lah. Iya. Bukan beberapa kali lagi bisa, maksudnya beberapa kali gue coba beberapa kali lagi yang terbaik semampunya gue, ya udah belum menyerah gitu. Yo, ini kita sebelum bahas, kan kita mau bahas soal Bilal Hasan, petarung Indonesia. Tapi kan gue duduk depan petarung juga. Itu dia. Yeah. Nah, tapi ini yang gue pengen tanya juga kan, pasti orang-orang kemarin juga nanya soal wasit, kenapa dia noleh. Itu wasit lihat juri berarti ya, Maria sebenarnya. Ya sih, kalau misalkan setahu gue ya, kalau misalkan di One Pride itu wasit itu ada koordinasi sama si apa tuh namanya di pinggir-pinggir lah itulah. Oke. Apa namanya? Untuk apa sih memastikan gitu? Panitia pertandingannya itu dia kan pakai kayak earphone gitu. Nah, ya jadi ada koordinasi antara si panitia dan si wasitnya itu, apakah berdasarkan kedua belah pihak fight-nya udah boleh diberhentikan atau belum gitu. Tapi kan lu lagi dipukulin gitu, Mar. Untung gue gak kenapa-napa. Iya, lu udah hampir blackout juga tuh. Iya ya. Pokoknya posisinya gue di situ gue sadar. Gue sadar gue lagi dipukulin, tapi gue nggak bisa jawab gitu, nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Oh gitu rasanya dipukulin keras gitu, uppercut gitu ya? Uppercut, iya sih, kecolongan gue di uppercutnya itu. Iya, karena lu lagi lengah tuh kayaknya tuh ya. Lagi mundur. Jadi gini, yang apa namanya, yang gue rasain, yang gue ingat saat itu adalah gue di hook kiri dan hook kanan. Nah, ketika gue terima hook kanannya itu, defense gue masih ada, tapi hook kanannya tuh kenceng banget, sekenceng-kencengnya, kenceng seumur hidup gue dipukul terkeras ini. Hook kanannya tuh kenceng banget, jadi base gue, kaki gue tuh nggak napak. Nah, ketika kaki gue nggak napak, gue nggak bisa defense untuk hal lain kan. Nah, terus jadi ketika kaki gue nggak napak, gue cari pegangan tuh, gue mau coba pegang lehernya dia. Nah, tapi kayaknya lehernya terlalu jauh, terus dia juga bergerak dengan angle yang bagus banget ke arah kiri gue, dia masuk lewat kiri terus di uppercut. Nah, setelah di uppercut itu gue hilang. Iya, udah pasti hilang kalau uppercut, apalagi kenceng banget kan, uppercutnya telak. Iya, telak banget sih itu. Oh gitu, jadi karena kena hook kanan kenceng banget. Jadi gue kehilangan base, gue cari pegangan, ketika gue cari pegangan, gue malah bukannya dikasih pegangan, malah di uppercut. Tapi Bang Lani emang kenceng banget, Bang. Iya sih, emang harus diakuin, pukulannya dia kenceng banget sih. Emang itu kekuatannya dia tuh pertama di pukulannya sama di cueknya dia. Maksudnya cuek di sini adalah dia nggak peduli tuh kalau misalkan dia dipukul balik atau dia udah diserang. Pokoknya nih gue datang dengan pukulan gue mau dipukul balik, mau diapain, gue nggak peduli. Pokoknya gue maju, lu bakal gue pukul gitu. Iya, padahal ronde 1 lu masih aman-aman aja, Mar, ya. Maksudnya masih oke lah. Maksudnya
gue juga ngerasa ketika fight itu dimulai, gue kan mencoba memasukkan nendang dari mulai serangan dari calf kick dan dari jab. Iya. Jab gue udah mulai kena walaupun belum keras. Calf kick gue udah masuk 2 kali. Masuk tuh ya. Biasanya tuh kalau orang mulai bereaksi tuh ketika di calf kick 3 kali gitu. Tapi ini baru 2 kali. Terus katanya sih dia udah ngerasain agak sakit. Cuma balik lagi dia tuh orangnya cuek banget ya. Peduli amat tuh gue sakit atau enggak. Lu bakal gue samperin, gue pukul gitu. Kayaknya itu filosofi menyerangnya dia gitu. Iya dia ulberg juga nih. Ulberg juga. Lu irinya kan cicil calf kick. Sayangnya belum kayak ulberg. Belum. Laninya belum kayak ulberg. Belum. Anjir, iya dikit lagi tuh Mar. Dikit lagi bisa ulberg tuh. Gak dikit lagi sih masih jauh ya. Kayaknya ya masih jauh sih. Itu juga baru semenit berapa. Paling belum semenit bahkan. Iya ya, tapi masuk tuh tak kedengeran gue pas nonton cetak gitu. Iya. Tapi emang ini ya maksudnya kita tuh gue tuh jadi ngebayangin seberapa kerasnya tendangannya Puatan gitu, kalkifnya dia gitu. Iya. Tak sama Yuri kemarin bisa ngerusak kakinya Ulberg sampai 1 tahun gak main. Iya. Iya, Kalkif tuh paling maksimal paling ibaratnya tuh paling efisien untuk menghentikan stand up fight gitu. Jadi kakinya dulu kita libas gitu kan. Iya, salah satu teknik yang ini bisa menghambat striker yaitu calf kick. Mungkin ada yang lebih efisien lagi sih oblique kick kayak John Jones gitu, cuma ya janganlah kalau begitu. Itu mah bisa cedera beneran, itu patah-patah bisa. Iya, kalau duitnya bukan duit UFC kan jangan deh. Ya kalau oblique kick mah memang, kalau John Jones kan emang niatnya mencederai. Iya, mencederai. Kalau calf kick kan sebenarnya cicil-cicil tapi berasa pelan-pelan, berasa. Iya. Gitu. Cuma cederanya tuh cedera memar aja gitu, bukan cedera yang nyobek ACL, LCL, MCL gitu-gitu. Iya, kalau oblique kan jelas kan itu mau cedera. Niatnya tuh cedera 100%. Iya, itu lu gak bisa jalan besok gitu. Iya. Gak apa-apa gua kalah, penting lu gak bisa jalan deh. Besok dan 6 bulan ke depan gitu. Iya, tapi kakinya Yuri gak bisa jalan 1 tahun. Iya. Iya, tapi emang itu sih gue pas lihat pertandingan itu juga out of nowhere pukulan masuk, wah gitu kan. Wah udah tuh langsung, udahlah. Tidur lah itu langsung. Udahlah gue tidur aja. Oh ya, jadi itu ya rasanya gitu ya kalau kena KO tuh sebenarnya lu masih bisa mikir di atas gitu. Tapi kayak nggak bisa ngapa-ngapain aja udah gitu. Iya, kayak apa ya, kayak mimpi buruk aja gitu. Kalau mimpi buruk kan lu kayak ngelihat ada kejadian apa tapi lu nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Nah itu juga kayak gue sadar, gue tahu gue dipukulin tapi gue nggak bisa ngelawan gitu. Ya, gimana rasanya pas di uppercut itu langsung putih aja gitu, hitam gitu. Langsung ya bener-bener kayak di film gitu, kalau habis dipukul kan terus kayak bunyi nging gitu, lu nggak dengar apa-apa lagi gitu. Kayak gitu aja. Gue masih bisa lihat sekitar gue tapi gue nggak bisa denger apa-apa. Nging aja gitu. Gitu rasanya tuh Mare. Untung Bang Lani stop tuh ya kalau untung dia ada nurani, tapi emang orangnya baik banget sih. Baik, humble, baik banget, parah. Jadi orang pas dia menang tuh emang serespect itu kayak Bang Lani sudah humble, baik. Iya, gitu. baik banget. Gak usah kayak gini deh, kayak lu baru kan kita kan waktu itu tuh ada kayak syuting bareng gitu kan. Iya. Nah kayak gue datang barang bawaan gue banyak gitu kan. Terus dia kayak sini bang saya bantuin dibukain pintunya gitu, mau dibantuin gak bawain barang-barangnya. Sebaik itu gitu. Tapi memang wasitnya Wanfred nih berapa kali yang gue waktu jadi komentator aja Bang Gugun tuh. Dia kan dipukul kepala belakang tuh sama si UFC Cina ya, dari Cina. Yang dari Cina. Dan dia benar-benar sampai nggak bangun, sampai digotong keluar kan. Nah maksud gue kan itu kan sebenarnya momen-momen harusnya di stop duluan lah gitu sama wasit, karena apalagi nih di belakang kepala nih agak bahaya nih. Untungnya alhamdulillah Bang Gugun nggak kenapa-napa ya. Gue kan nanya tuh, Bang Gugun gimana tuh kabarnya tuh? Udah bangun lagi gitu. Udah. Nah maksud gue kan yang kayak lu kemarin kayak Bang Gugun tuh kan sesuatu yang sedetik aja tuh bisa fatal gitu. Nah lu nggak, maksudnya gimana ya, kalau gue jadi lu gue bisa marah sih ke wasitnya atau ya setelah gue lihat rekamannya ternyata ini telat banget gitu. Tapi
Pokoknya di saat itu sih kan yang gue tahu gue dipukulin. Setelah gue sadar, oh gue nggak kenapa-napa gitu ya. Untungnya gue nggak kenapa-napa gitu. Ya jangan sampai sih, maksudnya ada kejadian-kejadian lagi berikutnya yang kayak begini gitu. Mesti kayak ya wasitnya ini lagi mungkin diseleksi dan dilatih lagi mungkin. Lu tapi masih mau tanding lagi Mar atau udah aja, maksudnya ngelatih aja lah udah gitu. Nggak tahu ya, gue masih penasaran. Gue gini, apa namanya? Gue kan mengidolakan si Volk dan si Holloway gitu kan. Iya. Gue kenapa gue makin suka sama mereka karena Volk pernah kalah 2 kali berturut-turut knockout, terus dia bisa bangkit dengan versi yang berbeda gitu. Holloway juga pernah kalah dari Volk 3 kali gitu kan. Yes. Terus dia bisa bangkit dan dia bisa menang lagi gitu kan. Posisinya kan kurang lebih gue sama gitu. Gue kalah jelek gitu, dan kayak gue pengen bisa nih ngebangkitin ini lagi, apa namanya, memperbaiki karir gue lagi gitu. Ya walaupun usia juga udah cukup berumur gitu ya. Cuma gue merasa tertantang untuk memperbaiki itu gitu. Iya, Holloway soalnya kan kalah pas muda kan. Ya walaupun gue sadar kayak tantangannya tuh banyak, antara kewajiban seseorang yang sudah lebih tua itu kan sebuah tantangan. Terus apalagi kondisi fisik juga udah nggak seprima dulu, itu juga tantangan. Bagaimana kita menyesuaikan diri dengan badan kita yang sekarang dengan game plan, itu juga sebuah tantangan yang baru yang perlu kayak dieksplorasi jauh dan dipelajari lebih jauh gitu. Tapi gue menganggap ini sebagai sebuah tantangan, dan gue masih kayak ya kayaknya mungkin beberapa kali lagi bisa lah. Bukan beberapa kali lagi bisa, maksudnya beberapa kali gue coba beberapa kali lagi yang terbaik. Semampunya gue, ya udah, belum menyerah gitu. Kayaknya itu yang ada di otaknya Israel Adesanya, Tony Ferguson. Kayaknya mereka tuh mau, ayo dong, udah kalah nih, mau menang sekali lagi biar karir gue selamat gitu ya. Ternyata beruntun kalah terus. Lu hati-hati begitu Mar. Itu yang ada di pikiran gue selama ini, karena begitu lu ngedapetin momentum tuh gampang. Ya, ngedapetin momentum menang itu gampang, ngedapetin momentum kalah juga gampang. Iya, Adesanya tuh setiap kali dia kalah tuh sebenarnya masih, maksudnya potensi menangnya masih ada. Makanya dia ngerasa kayaknya masih bisa sekali lagi dah. Tapi malah beruntun kalah. Apalagi Tony Ferguson kan. Kayak gue bisa menang dah, tapi kalah terus sampai 8. Kalah terus sampai 8. Adesanya berapa? 4 ya? 4 udah. Iya, kan Tony Ferguson paling banyak sekarang kan. Iya, sepanjang karir UFC. Si siapa lagi? Kamaru Usman berapa? 3 ya? Kamaru Usman itu terus menang akhirnya ya. Iya, sempat menang kan lawan siapa, Buckley. Iya, Buckley. Lawan Buckley. Nah kan tapi sebelumnya kan kalah 3 kali ya kalau nggak salah. Kalau Leon Edwards, terus habis itu kalah lagi lah Khamzat. Udah 2 doang kayaknya. Oh 2 ya? 2 doang seingat gua. Sama yang gue ingat tuh kayak pernah ada conversation antara Henry Cejudo, Kamaru Usman sama Israel yang kayak, ya kita dulunya champion, tapi sekarang kita kalah 3 kali berturut-turut gitu kalau nggak salah mereka ngomong kayaknya gitu. Ada Kamaru Usman, iya kayaknya deh, ntar gue cek deh. Tapi intinya adalah si petarung ini kan karena dia apalagi kan sama kayak lu juga lah gitu. Lu pernah juara bantam kan? Iya pernah. Interim ya. Tapi kan maksud gue yang champion ini kadang-kadang nggak mau malu lah, dia nggak mau pensiun di saat lagi losing streak gitu. Maunya tuh masih ada pride-nya, apalagi fighter kan, apalagi kayak Kamaru Usman, terus habis itu kayak Israel Adesanya, Tony Ferguson. Dia tuh ngerasa di setiap pertandingan itu dia masih ngerasa dia tuh jago dan masih masuk pukulan gua kok masih bagus, ini mah lucky punch-nya dia aja bikin gua KO atau apa segala macam. Kayaknya next pertandingan gua bakal menang kok, kemarin juga gua hampir menang gitu. Nah, perasaan hampir menangnya tuh selalu ada tuh. Itu tuh racun tuh. Racun dan halu-halunya kita kalau kita masih jago tuh masih ada gitu. Padahal ya mungkin secara tekniknya masih di situ. Iya. Cuma kecepatan dan power kita udah nggak seperti itu gitu. Jadi kan itu kan ibarat kayak nonton film tapi di slow motion gitu kan. Tapi memang kalau historicalnya lu ketemu Bang Lani itu apa Mar? Kok bisa, kan banyak netizen juga nanya, ini apa sih historicalnya kok bisa ketemu berdua ini gitu? Enggak, sebenarnya gini aja. Jadi kan
kalau berdasarkan peringkat di One Pride di bantamweight sebelum gue tanding sama Iksan Lani ini, gue peringkat pertama dan dia peringkat masih di bawah gue gitu. Jadi ya bisa aja ketemu gitu kan, karena pertandingan Iksan Lani yang sebelumnya adalah pertandingan untuk title fight juga. Bukan title fight, untuk challenger. Challenger gitu. Tapi dia kalah di title challenger itu. Jadi yang tersisa ya memang gua, karena maksudnya gue di sebelumnya ini kan gue cuma kalah sama juaranya doang. Oh iya benar, makanya masih nyambung masih ya. Peringkat gue masih di atas gitu sebenarnya. Iya. Bang Iksan, depannya Iksan, gue lupa tuh, Bang Lani. Iya Bang Iksan Lani. Oh jadi makanya masih ada, karena lu secara peringkat masih di atas. Peringkat gue masih di atas. Nah jadi memang historinya tuh ada jelas, ternyata netizen nanya ini kok bisa ketemu, ternyata udah terjawab nih sama Mario langsung nih gitu. Iya. Begitu netizen. Iya. Jadi lu butuh 1 kali menang lagi baru pensiun gitu? Atau enggak? Atau masih terus saja? Gua nggak tahu, tapi gue butuh 1 kali kemenangan lagi. Pokoknya gua nggak tahu. Israel ada saja. Nggak apa-apa Mar, biarin aja Mar. Maksudnya sampai nanti losing streak udah 3, 4, amit-amit ya. Nah baru nyadar tuh kayak jangan sampai 3 deh. Jangan sampai. Israel ada saja juga kan nunggu momen. Sampai peringkat bawah-bawahnya masih kalah lagi sama Piper, masih kalah lagi. Kasihan gue ya itu, karena dia masih ngerasa kayak lo gitu, kayak gue juara gini. Oh iya, sorry, gue 3 berarti kan gue kalah sama Gugun, abis itu gue kalah sama yang orang Cina. Iya. Habis itu gue kalah sama Iksan Lani 3. Iya, sama Bang Lani. Berarti jadi, ya jangan sampai 4 deh, jangan sampai 4. Iya, hampir Israel desanya tuh. Hati-hati tuh Mas. Semoga gue kayak Kamaru Usman aja. 3 kali kalah terus langsung menang lagi. Iya, berarti musuhnya harus yang enggak juga ya. Kita enggak bisa meremehkan musuh. Tapi maksudnya ya kan dengan kekalahan gue kemarin kan peringkat gue juga jadi turun gitu. Sekarang peringkat berapa berarti? Gue nggak tahu peringkat berapa jadi. Tapi kayak yang sebelumnya? yang tadinya peringkat 1. Oh, karena langsung champion, di bawah champion langsung ya. Siapa championnya bantam ya? Gugun. Bang Gugun masih sampai sekarang ya Bang Gugun. Masih. Gue baru ngikutin soal dunia perwan ini. Masih Bang Gugun tuh ya. Iya, dia udah berapa 6 kali title defense kalau nggak salah. Iya, legend Bang Gugun mah udah hitungannya. Oh iya, jadi gitu ya. Jadi Kamaru Usman tadi kalahnya 3 kali bener. Leon Edwards sama Khamzat Chimaev. Iya. Terus habis itu tadi gue ngomongin juga soal pukulan keras gitu. Tadi kan lu ngerasa bahwa pukulannya Bang Iksan Lani ini kan kenceng banget ya. Sampai lu tidur gitu-gitu ya. Lu bayangin ya, tadi lu merasa bahwa sekali dipukul langsung blackout gitu, kayak nging gitu-gitu. Itu kayaknya kepalanya Blades juga ngerasa tuh nih selama pertandingan tuh ya, tapi kagak jatuh, masih bisa berantem tuh. Berarti emang warrior aja tuh ya, maksud gue. Pukulan Hokit kan keras banget tuh Mar. Terus dia masih bangun gitu kan. Lu aja sekali kena pukul uppercut aja langsung ini bener-bener telak masuk, tapi dia masih bangun gitu. Jadi pukulan tuh rasanya tuh ada beda-beda ya. Ada pukulan yang emang 1 kali kena terus lu langsung mati lampu gitu, yang kayak mungkin kayak Ilya, kayak Iksan Lani, kayak Puatan. Iya. Ada pukulan yang kayak rasanya tuh tajam dan cuma kayak ngocok kepala lu gitu doang. Nah, mungkin kali yang si Hokit itu rasanya kayak gitu tuh. Jadi kepala lu goyang, ibaratnya kayak otaknya geter gitu, geser. Tapi lu masih sadar. Kayaknya yang Hokit yang seperti itu, bukan yang pukulan mati lampu, bukan. Nah, soalnya Hokit itu menang KO terus tuh. Ini kan Paul sampai ke basket. Kenapa jadi Paul Palele? Nggak, tapi maksudnya Hokit ini kan pertama kali dalam hidupnya dia decision ceritanya. Dia nggak pernah decision. Dia menang selalu first round lah gitu. Makanya dia bercanda dia selalu trash talk-nya gitu kan, kayak ini pertama kali lu tidur di ronde pertama nih gitu. Nah, ini pertama kali sepanjang karirnya dia decision. Berarti kan sebenarnya pukulannya dia pukulannya seperti itu. Lampu mati, mati lampu gitu. Cuma ini kemarin Blades aja nggak bisa tidur aja. Iya, mungkin Blades kayak lehernya gede banget kali ya. Kan kalau gue perhatiin sih, Curtis Blades tuh lehernya tuh kuat gitu. Jadi kalau lehernya kuat kan dia bisa ngeredam getaran di kepalanya ibaratnya.
Gitu. Iya. Tapi kalau lu lihat Josh Hockett kemarin, itu sebenarnya kan banyak banget yang memuji kan, karena menghibur katanya apa segala macam. Bahkan pihak dari UFC aja kayak Dana White aja langsung ngasih fight lagi saking menghiburnya. Lawannya langsung Derrick Lewis gitu kan. Nah, menurut lu seneng tipikal kayak Hockett gitu atau menurut lu lah ini mah tinggal nunggu waktu KO juga nih orang gitu? Iya maksudnya kalau ketika dia berhadapan sama heavyweight yang lebih punya senjata lebih banyak dan punya strategi lebih bagus, dia bakal kelabakan juga gitu karena sebenarnya kemarin kan intinya jadinya dia cuma kayak maju jab straight gitu aja kan. Iya. Terus ngefak. Iya ngefak. Ketika dia lagi istirahat dia ngefak. Udah gitu aja kan. Iya. Terus sosok angkat tangan padahal capek banget biar kelihatan masih kuat nih. Gitu. Gue nggak menilai dia punya ini ya punya game plan yang bagus, strategi yang bagus dan senjata yang banyak gitu selain konsistensinya dia sama itunya aja, pukulan keras sama hatinya aja gitu kan. Iya hatinya masih itu ya. Iya, masih hati kuat gitu, petarung-petarung baru gitu. Iya, petarung-petarung baru. Iya, jadi kalau ketemu kayak Aspinall, Jon Jones mati tuh orang. Iya, kayak Ciryl Gane aja. Iya, aduh, ya kelar bener Ciryl Gane aja. Ketemu Ciryl Gane yang dia bisa stick and move ibaratnya. Jadi pukul sekali terus dia jalan keluar kabur gitu ya udah kesulitan tuh dia. Iya ya kalau iya bener juga ya ketemu Ciryl Gane kan yang nyicil muter terus mainnya rapi gitu ya. Maksudnya yang kayak Aspinall aja kesulitan gitu ya. Seorang Aspinall gitu. Tak mainnya rapi, cicil tak rapi sampai toto mata hilang gitu. Nah itu kan lawan Hockett kan seneng dia pasti. Lawan gue yuk sini yuk. Belum lagi Hockett tuh kecil kan ukuran frame-nya. Frame-nya untuk heavyweight tuh dia lebih kecil dari Curtis Blades aja kecil banget kan. Kecil. Dibandingkan Curtis Blades kecil kan. Iya. Orang katanya dia sebenarnya dari frame-nya dia bisa masuk middleweight. Oh gitu. Kalau nggak salah gue baca di mana gitu dia dari frame-nya frame middleweight, cuma dia lebih pilih masuk heavyweight ya kalau masuk middleweight dengan badan segitu. Dengan badan segitu dia masuk, cuma dengan skill sebegitu mungkin dia nggak bersaing ya. Ya lebih cepat lagi tuh maksudnya kan kalau dia kan di heavyweight masih bisa tuh kayak gitu-gitu karena kan heavyweight paling jarang yang ada kayak Aspinall, Ciryl Gane kan heavyweight tapi cepet gitu kayak Jon Jones gitu jarang gitu. Ya rata-rata kan heavyweight ya kayak Curtis Blades gitu yang gede tampol-tampolan gitu kan. Derrick Lewis, Fasa gitu-gitu kan. Iya kan memang tipikal kayak Hockett gitu. Nah kalau Hockett pindah ke apa middle ya tadi? Kalau nggak salah ya habis lah. Itu pada kenceng-kenceng cepet semua muter-muternya. Pada cepet dan technical semua. Iya. Gue sih kemarin kepikiran gitu sih kayak Hockett menghibur. Bahkan Joe Rogan, DC semua terhibur lah sama Hockett gitu. Dana White semuanya. Setelah sekian lama ya ada petarung yang kayak gitu ya. Soalnya kan heavyweight akhir-akhir ini lagi boring banget kan. Dan fightnya juga gini kalau heavyweight itu balik lagi. Yang menurut gue bikin heavyweight itu kurang seru adalah output dari fighter-fighternya sendiri itu kurang banyak, kurang aktif ngelempar pukulan, ngelempar tendangan dan percobaan takedown. Orang-orang heavyweight kurang aktif. Ya, kalaupun percobaan takedown mereka coba takedown sekali, takedownnya berhasil, stay di bawah berapa lama gitu, ground controlnya berapa lama gitu kan? Ya kayak Almeida gitu, nggak ngapa-ngapain. Iya. Sampai kalah ternyata kan, padahal dia ground controlnya paling banyak dia yang kalah, karena nggak ada yang ngapa-ngapain. Iya makanya tapi emang heavyweight tuh yang ditunggu tuh emang kayak Hockett gitu sih. Iya. Berdarah-darah aja udah gitu. Kalau mau main yang bawa-bawa ground mah kita nonton flyweight bantam noh. Iya. Nah ya kalau flyweight bantam ya mereka memang ke bawah gitu tapi di bawahnya juga kayak bergerak terus pusing gitu kan. Iya kayak Mighty Mouse, Pantoja, pasti ada aja yang kayak seru banget ya lihat mereka ya. Iya. Benar. Jadi memang ini ya. Jadi menurut lo Hockett ini belum ketemu lawan kayak Ciryl Gane gitu ya. Belum ketemu heavyweight yang bisa bergerak ya. Iya. Kalau Yiri kemarin belas kasihan di atas oktagon. Menurut lo kok bisa Yiri Prochazka mikir begitu, Mar? Gua nggak tahu ya kalau itu pikirannya dia seperti itu. Tapi gua nggak melihat dia memberikan belas kasihan ya. Cuma mercy juga gua nggak melihat dia memberikan mercy gitu. Cuma ya kayak
bagaimana dia kalahnya itu ya terlihat dari fight-fight sebelumnya gitu kan, dari posisinya dia, stance-nya dia yang tangannya rendah, kepalanya tinggi, seperti itu. Ya emang dia dengan posisi seperti itu rasanya tuh dia akan memberikan pressure ke lawannya untuk bergerak mundur sampai ke cage gitu kan. Nah, dengan posisi seperti itu dia bakal kelihatan lebih gede gitu, lebih kayak ngurung gitu rasanya. Nah, cuma ya memang lobangnya kelihatan banget gitu kalau dari TV ya. Kalau dari TV ya. Dan celahnya gitu ya. Celahnya kelihatan banget, dan ya Ulberg juga kan emang cek hooknya yang bagus kan. Jadi kayak emang di situ kemampuannya emang Jiri kelemahannya di situ, Ulberg kekuatannya di situ gitu. Jadi ya sudah berjodoh lah dia sama check hooknya Ulberg sebenarnya gitu. Iya, padahal kalau dia mau finish kan Ulberg sempat jatuh juga tuh. Padahal kalau dia mau finish masih bisa tuh ya. Iya. Tapi emang Jiri kayaknya ngasih chance buat panjang aja pertandingannya ya. Iya kayaknya deh. Aneh juga pola pikirnya, emang gue nggak ngerti aja. Orang udah jatuh ke bawah, terus kaki udah hancur, bayangin nih. Dia kan ini di vacate lagi nih karena 1 tahun nggak bisa main kan, karena ACL-nya rusak kan udah gitu, harus dioperasi lah gitu. 1 tahun sampai harusnya dan ini tetap kutukannya light heavyweight tetap berjalan ya, tetap satu kali keganti. Bayangin berarti kan banyak banget komentar netizen yang gue baca. Ulberg di vacate gitu, berarti kita harus ada perebutan gelar lagi nih gitu kan, interim jatuhnya ya kalau di vacate ya berarti ya. Nah, terus komen netizen lah, berarti secara harafiah Jiri menang. Iya. Maksudnya Jiri nggak kenapa-napa, masih bahkan dia bisa title shot aja. Iya, dia bisa. Tapi siapa lagi gitu kan yang mau kalah semua udah sama dia. Jamal Hill kalah, Roundtree kalah, siapa lagi tuh peringkat-peringkatnya dia. Kalah semua kan lah. Lihat deh light heavyweight ya. Semuanya udah kalah sama si Jiri Prochazka. Jan Blachowicz, Kali Roundtree, Jamal Hill, Paulo Costa paling yang baru-baru ini kemarin menang menjanjikan kan. Ankalaev. Iya. Dan Paulo Costa yang ternyata bagus banget main di light heavyweight. Iya, Paulo Costa kemarin sehat banget kelihatannya ya. Bagus banget lagi mainnya kan. Tapi emang kalau diperhatiin Paulo Costa itu ketika dia lawan Southpaw dia bagus banget. Bagaimana dia mengkombinasikan tendangannya dia itu, tendangan kanannya dia ke inside low kick, tip sama middle dan high, dia jago banget ngekombinasiin tendangan kanannya itu kalau lawan Southpaw. Tapi kalau lawan ortodoks dia kayak kurang oke. Kurang fasih gitu. Kurang maksimal kali ya. Kurang maksimal dengan kombinasi tendangannya itu. Gak tahu kenapa, padahal biasanya kan orang-orang kesulitan lawan Southpaw karena jarang ketemu kan, jarang latihan lawan orang Southpaw kan. Tapi Paulo Costa beda, dia latihannya di situ kali ya. Ketemu Azamat begitu, lah ini makanan gue ini ya. Iya. Bayangin Azamat loh dikalahin, dikawoin ya, kan kemarin kan. Iya kawoin sama dia lu, maksud sama idolanya Davi. Azamat yang selalu kawin orang juga ya kan. Kita pikir Azamat bisa nih menang, kagak, ternyata kesulitan lawan Paulo Costa yang pindah divisi. Iya. Ternyata ada petarung kayak gitu ya, latihannya emang khusus. Gue kayaknya kalau lihat Southpaw aja deh. Gue kalau Southpaw gue oke deh. Kalau nggak Southpaw gue pikir-pikir dulu gitu. Atau nggak main aman gitu ya. Yang kayak kita bahas dulu yang episode kapan tuh, yang ability-nya petarung tuh kan dia punya satu lah gitu. Kekuatan yang itu udah hafal mati gitu. Nah Paulo Costa mungkin ability hafal matinya ketemu Southpaw. Iya pokoknya tendangan kanan gue kalau ketemu Southpaw udahlah aman lah, tenang. Tapi ketemu ortodoks, kalau ketemu ortodoks gue agak pusing. Jujur gue agak pusing kata dia gitu. Makanya kemarin kalah gue tuh ketemu ortodoks. Iya. Kalah itu ya. Jadi ya paling Ankalaev mungkin ya, mungkin Ankalaev ketemu Jiri masih bisa. Bahkan Alex Pereira pun namanya masih di situ kan. Iya. Masih di jajaran itu, walaupun ya naik ke heavyweight ini kan. Tapi Poatan masih di jajaran itu gitu. Iya. Jan Blachowicz juga pertandingan dia masih ada lawan Guskov kan. Draw dia. Lawan Guskov aja dia draw kan, decision majority draw. Terus habis itu dia lawan Ulberg udah kalah juga kan. Iya. Unanimous decision. Terus dia sama Poatan kalah, sama Ankalaev draw. Jadi emang Jan Blachowicz kayaknya nggak akan masuk ke radar perebutan interim ini.
Berarti Paulo Costa kemungkinan ada karena di kemarin menang bagus tuh. Paulo Costa, Ankalaev. Pokoknya pasti Ankalaev Yiri lagi atau Paulo Costa karena Ulberg yang nggak operasi 1 tahun nggak bisa ngapa-ngapain, Yiri Prohaska sehat-sehat aja tuh kan. Dan dia kalah gitu maksudnya kayak aneh banget ya, makanya kan secara harafiah sebenarnya Yiri menang gitu. Tapi ya udah mending kayak ya udah kita bikin Ankalaev lawan si itu aja, si Paulo Costa aja gitu kan. Paulo Costa secara kebintangan dia disukain orang-orang. Ankalaev belum peringkatnya masih bagus. Belum pernah kalah. Ya udah terus kalah sama Poatan. Jiri kan abis kalah KO, ya udah kasih istirahat. Jadi kan? Poatan Ankalaev ya. Costa Ankalaev aja dulu. Poatan Ankalaev. Kita lihat tuh jadwalnya Ankalaev nih kayaknya belum ada pertandingan apa-apa sih. Dia belum ada di agenda kan, kalah sama Poatan doang tuh terakhir udah KO. Terus udah belum ada agenda apa-apa lagi sampai sekarang. Kemungkinan mungkin diambil sama Ankalaev ya. Dan si light heavyweight itu kemarin sempat gue bahas juga soal Yiri, karena kan gue ada berdebat sama netizen juga. Kalau Yiri itu kenapa gue megang Yiri, karena Yiri udah ngalahin Jamal Hill, Kali Rountree sama si siapa satu lagi gue lupa. Intinya adalah si Yiri Prohaska ini sudah terbiasa melawan orang yang punya KO power lah gitu. Kali Rountree walaupun pukulannya mungkin tidak sekeras Ulberg ya. Ya, dan terbukti Yiri Prohaska dikalahkan sama pukulan yang keras-keras, kayak dikalahin Poatan, dikalahin sama si Ulberg gitu. Berarti kan kelemahannya adalah di pukulan keras gitu karena terlalu bawah ya. Nah, cuma memang Yiri tuh bisa ngelewatin petarung-petarung yang jumlah KO-nya itu 11-12 sama Poatan. Kayak misalkan si siapa Kali Rountree, Jamal Hill gitu-gitu. Sama siapa sih satu lagi gue lupa. Jadi kayak Dominic Reyes misalkan. Dominic Reyes kan ada kalah juga tuh sama Yiri ya, bener ya? Apa gue salah? Gue tuh lupa nama-nama tuh kadang-kadang tuh. Kemarin gue sempat debat gitu sama netizen. Jadi petarung-petarung ini secara kualitas itu sama jumlah KO-nya. Kayak misalkan yang satu 9 first round finish 8 KO gitu. Abis itu yang ini 11 first round finish 10 KO gitu-gitu. Jadi jumlahnya tuh 11-12 lah gitu sama Ulberg ini gitu. Nah, dia tuh sudah bisa mengalahkan orang-orang itu yang jumlah KO-nya pun gak kalah banyak. Berarti kan secara gak langsung pukulannya sama kerasnya, Mar. Nah, makanya gue megang Yiri Prohaska gitu. Ternyata kalah kan ya udah. Kayak orang bisa menang kok kan, bukan kalau kata Bang M bukan malamnya aja berarti kan. Bukan malamnya, sama sebenarnya kayak sama juga sih. Yiri tuh dia memang menangnya banyak. Cuma kayak udah terlalu lama di situ, terlalu lama di UFC, terlalu lama di highest level. Jadi kayak ibaratnya semua kesalahannya, semua kelemahannya tuh udah terbuka luas untuk dunia gitu. Ya udah tahu semua orang. Oh, Rakic satu lagi Rakic. Iya, Rakic. Terus jadi kayak ya, dan ada kalau misalkan di internet tuh si Jiri dibilangnya kayak mentok nih dia di sini, dia nggak bisa evolve lagi gitu. Padahal dia pernah bilang kan, kalau misalkan gua mau juara lagi, I must evolve atau apa gitu. Tapi ternyata kenyataannya dia tuh nggak bisa evolve lebih jauh lagi. Jadinya kayak udah mentok di situ ya. Udah mentok di situ. Jadi ya sebenarnya memang knockout powernya tuh masih ada, cuma kelemahannya tuh udah kebuka ke-expose untuk lah. umum aja. Kalau menurut gue ya. Iya, maksudnya Yiri ini udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah di situ aja udah. Jadi lawannya pun gampang juga, kayak tadi Ulberg. Nah, ini makanan gue nih, kalau dia tangannya turun kepalanya dongak gitu kan. Kelemahannya tuh udah ketahuan di situ, cuma ya gimana orang menanganinya aja gitu kan. Iya, Kali Rountree sayangnya sialnya ketemunya. Iya, Yirinya pas gerasa-gerusuk. Iya. Udah 3 doang tapi gerasa-gerusuk. Jadi itu ya, jadi memang si Yiri juga ya, dan Yiri Prohaska baru jadi father kan. Punya anak perempuan gitu. Dan dia tuh S2 loh. Jadi kalau yang ngatain IQ-nya Yiri ini kurang bang gitu-gitu. Dia bang. Orang pinter dia mah aslinya. Jadi gitu ya soal Ulberg, soal Yiri Prohaska juga. Dan tadi itu kalau kita ngomongin, tadi kan sempat mention Bilal Hasan juga, yang dimana Bilal Hasan ini dapat jadwal di Agustus nih. Coba gue cek tadi ya, kalau nggak salah tuh 11 Agustus Bilal Hasan ini bakal main di Dana White Contender
Lu kalau ngelihat Bilal Hasan nih gimana Pol? Ada potensi nggak Pol untuk dia akhirnya desain? Dia harus menang dulu kan? Astagfirullah lagi. Gue gara-gara tadi gue kepikiran playoff hari ini harusnya take basket juga ada. Siap. Ini aja gue kalau orang itu aja masalahnya. Iya. Pol, Palele, lu, siapa lagi kan anak-anak itu F1 bola F1. Gitu. Gue kurang tahu. Maksudnya di CFFC ya, ini CFFC kan dia juara, cuma kita juga nggak bisa ngeremehin level kompetisi dari liga-liga lain gitu kan. Gue kurang tahu levelnya CFFC itu segimana, dan gue kurang tahu juga lawannya siapa dan dari mana gitu kan. Nah terus gini, kalau menurut gue kelas flyweight itu tuh kelas yang mungkin paling susah ya dari semuanya ya. Karena pertama orangnya kecil-kecil ya, untuk make weight di 57 tuh susah buat fighter ini. Terus skillnya orang-orang flyweight tuh gila-gila banget. Mereka iya benar-benar. Iya kan? Kreatif, keras. Mereka kreatif, mereka cepet, dan mereka gini deh, di heavyweight ya, kalau misalkan semakin tinggi kelas berat lu, kapasitas lu untuk menerima teknik juga menurut gue semakin kecil. Karena gini, kalau misalkan lu punya andalan nih, knockout power, gue punya knockout power gitu kan. Gue ngapain lagi belajar hal-hal lain, orang gue punya knockout power gitu kan. Nah sedangkan di orang-orang kecil ini gitu kan, knockout power kan sesuatu yang langka. Jadi mereka ya belajar teknik banyak banget. Teknik, kalau lu lihat flyweight tekniknya bagus-bagus. Iya kan? Menarik, entertain. Grapplingnya bagus-bagus, submissionnya, takedownnya juga bagus-bagus. Nah jadi kayak ketika lu masuk di flyweight, kompetisinya tuh bakal ketat banget karena semuanya jago-jago gitu. Iya, kalau lu nggak punya banyak jurus, harus hati-hati gitu. Dan semua yang hadir jurusnya juga banyak. Iya kan? Dan Bilal Hasan kan knockoutnya nih ya. Pukulannya kuat. Iya juga ya Mari. Maksudnya flyweight ini nggak bisa lu kayak Josven itu kan nggak akan bertahan lama gitu. Butuh orang kayak Taira juga gitu. Yang paket lengkap. Taira pun ya walaupun stand up fight-nya nggak sebagus itu. Nggak sebagus itu. Tapi setidaknya bisa bertahan di hutan belantaranya. Di hutan belantara. Iya, Royval juga kan gitu-gitu aja. Akhirnya menang Pantoja lagi kan. Yang bisa dominasi di bawah gitu. Dan itu terbukti kayak Kara France saja ketemu Pantoja gak bisa ngapa-ngapain kan. Setiap rematch lah gak bisa ngapa-ngapain anjir. Padahal kayak Kara France ada pukulan mati, salah satu yang punya pukulan mati lampu di flyweight kan kayak Kara France. Iya juga ya masuk akal. Jadi kita mungkin untuk CFCC, maksudnya untuk Dana White Contender Series ini peluangnya masih besar lah untuk dia desain. Walaupun dia harus menang dulu ya. Tapi pas masuk UFC-nya ya. Tapi masuk UFC-nya juga nanti akan berat, dan kita nggak tahu nih lawan di Dana White Contender Series tuh dari liga apa. Iya benar juga. Dan sebagus apa gitu kan. Nih lawan-lawannya adalah kalau dia nih tulisannya di sini dia tergabung di 4 orang ya, maksudnya di kayaknya grup kali ya mungkin ya. Gitu. Kayak fase grup kayaknya nih ya. Gua nggak ngerti gimana. Nanti tapi dibikin turnamen kali dari situ. Kayaknya mungkin. Intinya Bilal Hasan tuh barengan sama Nick Galanti. Dia tuh Dana White Contender Series. Ini biasanya Davin nih yang ngulik-ngulik nih. Arisa Matsuda ini dari Road to UFC sama The Ultimate Fighter Sean Mora. Nah itu aja kita gak tahu tuh apa tuh. Coba komennya di bawah ya guys ya. Nih Galanti itu apa spesialisnya gitu. Karena memang gue juga pribadi mana ngikutin sampai sini. Yang ini Mar nggak mungkin lah Mar. Tapi memang itu sih apa. Kalau gue baca komen-komennya nih dari Mental Laga Besi ya. Rata-rata jangan lawan Cina dong, pada takut gitu. Kayaknya ya Cina kan udah ini kan apa yang UFC Academy. Iya Cina Institute. UFCPI. Iya. Jadi habis itu ya rata-rata sih pada let's go, yo finally dia bilang gitu. Tapi nah bahkan ada yang nanya kayak kita nih, Fsal _23 siapa lawannya Min? Tuh ada yang nanya kayak kita tuh. Terus habis itu wah DWCS lebih sulit sih kalau dibandingin sama RTU, semoga menang terus. DWCS itu apa? DWCS Dana White Contender Series. Oh lebih sulit ya daripada ya tuh kan banyak yang bilang begitu kan. Jadi tapi setahu gue ya.
mungkin salah ya. Kalau lulusan DWCS itu kalau misalkan lu masuk ke UFC dapat bayarannya 10-10 kalau nggak salah. Oke. Ya. Oke. Nah, tapi alumni RTU Road to UFC lu dapat bayaran tuh 20-20. Oh, lebih besar. Lebih besar. Mungkin salah satu considerationnya karena RTU itu lebih panjang perjalanannya. Kalau DWCS kan satu pertandingan terus menang terus lu langsung masuk kan. Iya. Kalau Road to UFC itu dia masuknya turnamen. Biasanya 8 orang. Iya. Beresin dulu 8 orang, yang juara doang yang masuk UFC. Karena perjalanannya lebih sulit, jadi ketika masuk UFC bayaran lu lebih gede. Gitu. Iya, itu alasannya ya. Gue lagi lihat Nick Galanti. Nah, kita lihat topologinya aja. Kita lihat Nick Galanti. Dia kalah sekali udah 7 kali menang. MMA streaknya menangnya lagi 5 kali, pernah 5 kali menang win streak ya. Nah, terus ini kita lihat submission. Tuh aja udah submission. Submissionnya 56%. Liganya apa? Dia tuh dana White Contender Series dia. Dia itu North American region. Galanti is also ranked in 2 North America sub-regions, New Jersey. Dia ini di mana ya kalau ngecek dia mainnya ya? Tapi dia CFCC CFFCC juga sih. Ya, jadi dia rekor dia di CFFCC berapa kelibet ya. 7 kali menang 1 kali kalah itu. Di situ rekornya dia. Ya, jadi dia emang dari situ. Dari liga yang sama. Dan rata-rata dia menangnya emang dia pernah TKO juga, tapi rata-rata guillotine, rare naked choke, unanimous decision, tapi 2 kali menang guillotine. Anjir, berarti musuhnya segampang itu kalau dia nggak bisa gampang juga sih. Nggak, maksudnya kalau menangnya guillotine gitu. Berarti kan guillotine itu kan yang paling susah finish kalau kata orang kan. Karena paling umum. Iya, karena paling umum, tapi dia bisa menang guillotine kan berarti musuhnya, ya itu maksud gua. Berarti kan musuhnya so-so. Nah, yang dari Road to UFC namanya Arisa Matsuda. Arisa Matsuda ini kita lihat ya. Kalau tadi dia dari Amerika tuh berarti ya dan dia submission artist. Nah tuh hati-hati tuh. Itu aja udah. Nah kita lihat topologinya Arisa Matsuda. Cewek sih anjir. 8 kali menang. Apa ini cowok sebenarnya, cuma rambutnya panjang. Tapi Arisa Matsuda, dia itu 9 kali menang win streak dari Jepang, dari Kashiwara Osaka Jepang. Dia dari Asia Pacific region bener. Terus habis itu dia itu decision, kebanyakan menang decision sih. Dia paket lengkap juga, TKO 38%. Oh tapi pound per pound woman anjing. Berarti maksudnya gini. Berarti tuh lawannya mungkin Sean Mora ini cewek juga nih. Maaf ya guys, berarti dia cuma lawan si itu tadi dari si FFC itu. Apa si itu doang tuh? Siapa Nick Galanti tadi? Mungkin dia cuma lawan Nick Galanti yang menang, udah langsung masuk UFC gitu. Iya kayaknya, soalnya mungkin banget soalnya di DWCS bisa jadi cuma lu sekali tanding terus lu langsung masuk. Iya benar-benar, karena Sean Mora cowok nih, Sean Mora cowok. Iya, gue kaget karena kan listnya begitu doang, ntar ditampilin deh sama Fajar deh biasa. Kayaknya yang lainnya udah pada ngikutin sih jujur, karena pada apalagi Bilal Hasan, kita ngomongin Bilal Hasan ya. Bilal Hasan. Tuh dia cuma 4 begitu. Oh iya. Iya, makanya gue bilang ternyata Arisa Matsuda cewek. Oh berarti maksudnya itu adalah nama-nama yang akan tampil di DWCS mungkin. Iya, dan potensi mungkin akan kalau menang bisa masuk ke UFC. Iya. Ya mungkin Bilal Hasan nggak ketemu Nick Galanti juga. Mungkin ini nama 4 tapi nanti diacak lagi lawannya siapa gitu. Mungkin Nick Galanti, tapi Nick Galanti flyweight. Oh iya, Nick Galanti middleweight. Ternyata beda. Iya, berarti beda. Maksudnya Nick Galanti middleweight, siapa namanya flyweight kan, Bilal Hasan kan. Berarti kesimpulannya Bilal Hasan akan main di DWCS, tapi kita belum tahu akan lawan siapa gitu kan. Ya gue kira ada satu grup itu lawan mereka kayak bola gitu kan. Ya maaf ya guys ya, kita belum ngulik CFC itu dah. Nah jadi memang nanti kita lihat, semoga kita berdoa yang terbaik untuk Bilal Hasan, semoga di-sign sama UFC. Tapi sekali lagi tadi benar kata Mario bahwa UFC ini apalagi flyweight itu orangnya kreatif semua, karena harus punya banyak jurus gitu. Iya, harus jurusnya pasti paling banyak di flyweight menurut gua. Iya, makin besar orang makin sedikit jurusnya. Itu ya, jadi buat berita soal Bilal Hasan semuanya sudah kita bahas. Tadi juga Gilbert Burns pensiun ya berarti ya. Pensiun di usia 39 ya. Ya, dan kalah sama Malot. Malot dia kalah tadi, kalah ya.
Kayak ronde 3 kalau nggak salah ya. Ada tuh. Iya KO TKO ronde 3. Ronde 3. Ya Mike Malott itu dia ya. Jadi kalah hari ini Gilbert Burns dan memutuskan untuk pensiun dari dunia MMA, dari UFC lebih tepatnya. Dari UFC. Udah sisanya tidak ada apa-apa. Nah paling tinggal beberapa gosip yang harus dibahas. Pertama soal Arman Tsarukyan yang dimana dia diusir dari pesawat. Ini juga kita harus ini ya. Karena Arman Tsarukyan itu ceritanya adalah mau take off, mungkin ditegur sama pramugarinya atau pramugaranya gitu kayak kayak kita biasa kalau naik pesawat Pak, dan dia biasa private jet mungkin kan. Iya dia biasa private jet kali ya. Ya tolong matiin handphonenya, nggak mau tetap main, diusir dari pesawat. Iya. American Airlines juga udah ngasih statement bahwa safety is more important. Jadi ya dia usir lah Arman Tsarukyan. Ada tuh begitu. Ada tuh padahal ini pramugaranya American Airlines sudah ngasih pantun gitu kan. Setelah ngasih pantun biasanya udah gak boleh pegang HP kan. Iya kasih ada tuh ngasih pantun kayak si Tiling gitu orang American Airlines gitu. Iya jadi dia diusir ya akhirnya. Tapi kita statementnya udah ada. Kalian bisa baca sendiri kan udah ditampilin juga soal dari American Airlines Flight 513 ini gitu. Jadi ditegur ya lucu juga ya. Lucu juga tuh Mar. Nah terus habis itu masih seputaran Jon Jones juga yang masih unretire. Jadi kita nggak tahu nih kelanjutan gimana nih, terlalu banyak dramanya ya Jon Jones juga ya. Dan UFC ya. Iya dan UFC kita lihat nanti ke depannya gimana. Terus habis itu Alex Pereira juga he might still cut weight for his heavyweight debut. The body keeps changing. I'm gaining some weight now. A bit more fat, still a few weeks left there, and I'm going to calibrate things there. I'm going to arrive on time. Jadi masih kesulitan nih untuk mengatur badannya di heavyweight. Iya, berarti batas atas heavyweight tuh 260. Iya. Berarti dia lebih besar dari 260. Wah berapa tuh? Iya dan makanya dia kan sekarang dia ini kan this man who used to fight in 185 lbs kan. Dia walkingnya sekarang a few weeks ago tuh 251. Nah Jon Jones itu never weight more than 248,5 lbs as a heavyweight champion. Jadi dia motongnya lumayan besar tuh. Cut weightnya tuh. Jadi sulit banget. Oh ya jadi dia cukup struggle. Maksudnya dia berat jalannya sekarang di 251. Nah Jon Jones itu 248. Dia as a heavyweight champion nggak pernah lebih dari itu, nggak pernah turun dari itu, selalu 248. Sementara dia di light heavyweight 185. Di middleweight 185. Who used to fight at 185 biasanya dia tandingnya kan. Nah sekarang berat jalannya 251. Dia harus cut weight lagi dan itu berat katanya dia lagi. Dan ini 6-7 weeks lagi, maksud gue kayak tipis gitu kayak untuk dia. Sebenarnya kan batas atasnya 260 seingat gue. Batas atas heavyweight 260. Cuma ya mungkin untuk badan dia berfungsi secara maksimal, secara optimal mungkin harus di berat 240-an tadi gitu kan. Iya, tapi sebenarnya kalau misalnya dia mau datang 250 juga masih masih aman boleh kok, nggak didenda kok. Iya, nggak ada aman sih. Makanya gue juga nggak ngerti kenapa dia masih mau itu. Apa dia menurut dia masih kurang nyaman dengan berat segitu ya? Karena kan mungkin gini, kalau misalkan badannya terlalu berat kan otot dan tulangnya nggak bisa menopang gitu kan ibaratnya. Iya, makanya. Nah, jadi mungkin kalau terlalu berat ya cepet capek. Iya, maksudnya dia masih ngerasa more fat, dia dengan 251 ngerasa more fat, makanya dia butuh 6-7 minggu lagi untuk mengkalibrate berat badannya dia. Dia mau potong cut lagi, dia mungkin mau ngikutin Jon Jones tadi, intinya gitu. Dan dia kalau misalkan dia menang nih Mar, maksudnya dia menang di heavyweight ini, dia orang pertama sepanjang sejarah UFC yang bisa main di berat 185 sampai 265. Gila itu. Itu tuh siapa yang bisa begitu Mar? Manusia manapun kayaknya sulit. Apalagi tinju kan motongnya kecil-kecil kan? Motongnya kecil-kecil. Ini berarti bukan sepanjang sejarah UFC, sepanjang sejarah dunia pertarungan dunia. Dia orang pertama. Coba span-nya berapa jauh tuh? Dari 185 sampai 265 tuh berapa? 80 pounds. Buset, itu 40 kiloan lebih ya ini. Iya. Gila. Dan dia udah berhasil di 2 divisi gitu. Dia nambah heavyweight lagi gitu kayak. Sekarang aja di 250 dia tapi walaupun dia masih merasa dirinya berat ya. Belum kayaknya kayaknya kalau 250 gua kalah nih, tapi kalau gua 240 nih, nah ini gua bisa dapet nih. Anjir itu gila tuh. Iya. Nah, soalnya
kalau dipikir-pikir juga kan si Ciryl Gane tuh walaupun heavyweight dia cepat, jadi lu perlu ngimbangin itu gitu. Jadi kayak kalau misalkan gue kegendutan gue nggak bisa ngejar Ciryl Gane, terbukti kan orang-orang gendut gak bisa ngejar Ciryl Gane kan. Taito Ifasa nggak kekejar tuh Ciryl Gane. Aspinall juga kesulitan. Nah makanya dia kayak gue mesti besar tapi gue mesti berotot dan gue gak boleh berat gitu. Iya. Makanya dia harus turunin cut weight lagi. Harus calibrate. Ya kita lihat ya Poatan gimana ya, apakah dia bisa berhasil menjadi orang pertama dalam sejarah dunia pertarungan dunia nih ya. Iya. Untuk bisa main di 145 sampai 265 itu kan berarti kan bukan manusia. Bukan manusia, dia satu-satunya dan dia melakukan itu hanya dalam waktu berapa tahun tuh? Iya, 3 tahun. 3 tahun. In 3 years. Bayangin Mar. Orang mana itu yang bisa begitu tuh? Cuma Poatan dong, Chama. Walaupun pacarannya nggak lama ya, tapi ya udahlah gitu. Terus berita juga tadi Arman Tsarukyan udah masalah Poatan, masalah berat dia harus cut weight lagi supaya bisa mempertahankan speed ya. Terus yang terakhir adalah berita Khamzat tanda tangan sama Raf. Tadi gue lihat ini. Dia sign nama Raf. Ya Raf lama-lama oke juga nih ya. Iya. Banyak wrestler mah seneng main di situ ya. Kalau Arman kan dibuang ke bawah tuh. Dia tuh diangkut buang. Dan itu ilegal, enggak? Legal-legal aja. Gue gak tahu deh peraturannya seperti apa. Kita gak tahu ya. Kayaknya legal-legal aja sih. Kalau bisa ya kenapa enggak gitu ya. Berarti kan Arman statement aja kayak tapi keluar. Ya disrespectful banget ya. Iya. Niatnya ke situ ya. Emosi pramugari tadi kan gue diusir dari pesawat nih, gue turunin lo. Jadi dia mau nurunin orang juga ke bawah gitu. Iya. Jadi dia itu ya apa namanya, ibaratnya tuh bisa dibilang Raf ini lama-lama secara exposure mulai naik pelan-pelan nih. Naik. Dan Awet mah nggak ngambek kan, beda gaya ya soalnya. Beda aliran. Iya, pure wrestler ya. Dan nggak apa-apa juga petarung-petarung ini. Tapi gue jadi menarik nonton itu Raf itu. Khamzat sign lagi kan? Iya, sebenarnya seru itu dan apa namanya? Iya. Apa namanya kalau wrestling kan aktif kan? Iya. Nggak boleh stalling macam-macam. Nah itu jadi seru ditonton ya. Apalagi Khamzat. Iya kan. Manusia dominan keberapa sekarang kan kalau merek the most takedown ever in UFC history, bahkan seluruh dunia kayaknya dia tuh paling banyak takedown tuh sepanjang masa gitu. Khamzat kan most dominant. Nah tinggal dicari aja lawannya siapa yang segede gitu ya. Dan 4 detik langsung takedown, baru 2,5 detik langsung takedown. Dan banyak orang-orang wrestling yang meremehkan Khamzat gitu kan, kayak ya Khamzat apa sih di dunia wrestling, dia bukan siapa-siapa, salah satunya si Bonikel ini. Mestinya bisa tuh ketemu sama si Bonikel. Dirafbo pecah itu. Gak usah ketemu di UFC, karena kalau di UFC ya Bonikel sama Khamzat peringkatnya jauh. Iya kan. Tapi kalau di RAF kayaknya seru deh. Nah tapi memang ada satu berita, ini gue baru baca, gue lupa nama petarungnya siapa ya, nanti di kolom komentar aja. Jadi Dana White ini baru nge-sign satu orang, dia tuh juara Olimpiade gulat di Amerika. Itu. Dan dia juara di college juga 2 kali berturut-turut, apa di college apa di mana ya. Tapi dia abis itu juara Olimpiade, dia desain, tapi dia sekarang latihan sama John Jones. Itu Gable Stevenson. Itu yang gue pernah ngomongin ini di podcast ini juga kan, gue bilang heavyweight kayaknya tinggal nunggu Gable Stevenson aja gitu untuk menyelamatkan heavyweight, karena dia itu yang lengkap itu, yang strikingnya bagus sekarang dan gulatnya juga gak perlu ditanyakan lagi gitu. Juara Olimpiade sama juara sekolah ya berarti ya? 2 kali berturut back to back kan? Collegiate wrestlingnya dia juga bagus, NCAA kalau nggak salah dia pernah juara. Soalnya Bonikel kan cuma sekali juara NCAA kan. Nah ini 2 kali berturut-turut nih back to back terus juara Olimpiade tuh. Nah itu. Walaupun stand up fight-nya dia masih latihan. Masih latihan, belum sematang itu, tapi gulatnya sih nggak perlu diragukan lagi. Gable Stevenson. Iya, itu tadi soalnya gue gara-gara ngomongin Bonikel jadi keingatan itu. Jadi kita lihat ya nanti apakah Bonikel main di RAF atau enggak, itu bakal menarik tuh. Kalau Bonikel main tuh. Nah terus habis itu, nih yang terakhir nih ada Paulo Costa ternyata nggak dikasih bonus. Karena kan dia dapat bonus, dia nggak menerima bonus 100k di UFC 327. Costa cuma dapat 25k. Jadi cuma harusnya dapat 100, tapi dapat 25k doang. Josh Hockett yang dapat 200k malamnya total. Jadi jatahnya dia diambil ke Josh Hockett, dikasih sama Dana White.
dia bilang kalau di sini kan dia cuma bilang I was pissed off. I really think I deserve the bonus. Dia bilang I don't think Hokit deserve to bonus. Jadi jatahnya dia diambil buat Hokit gitu. Jadi kata Costa, you got my bonus motherfucker, I'm gonna fuck you up. Terus ya udah Hokit marah-marah kayak fat ass you owe me 100k bonus gitu-gitu. Karena mungkin ya Dana White sekarang rada-rada gitu kali ya. Maksudnya kalau menurut dia ya lu menang sih tapi ada yang lebih menarik nih. Jadi mungkin mau menaikkan nih yang menarik gue kasih bonus tambahan, yang ini enggak gue kasih walaupun lu menang gitu kali. Iya, ada mungkin itu kan bonus performance of the night sama fight of the night atau iya kan? Iya, tapi diambil harusnya dia kalau dia menang dan menang menjanjikan harusnya dapat 100k, tapi diambil 25k habis itu diserahin ke Hokit gitu. Oh, dipotong jadi bonusnya. Dipotong, iya makanya dia marah Paulo Costa. Gitu-gitu ya. Aneh juga ya, makin ini ya diktator ya dia ya. Iya makin kayak kalau lu mau menang lu nggak menarik gue potong lu gitu. Gila Dana White terserah sih dia punya dia sih. UFC ya mungkin dia cara menaikkan semangat orang biar lu menang tapi harus oke, jangan menang doang gitu. Jangan menang doang. Iya kan menang doang nggak cukup. Iya kalau mau bonus gitu. Kurang lebih gitu ya berita-beritanya teman-temannya. Nanti minggu depan tuh ada apa ya? Coba kita lihat ya. Tadi ada iklan AI lagi tuh. Iklan AI ya. Iklan AI untuk UFC Justice pakai AI lagi tuh guys. Oh iya benar. Oh ya minggu depan ada ini nih pertandingan, nanti kita bahas minggu depan aja ya. Ada Aljo lawan Yusuf Zalal. Oh iya. Terus habis itu ada ini sebenarnya Sean Brady nih harusnya main ini. Buckley Sean Brady nih, tapi mana nih? Apa di prelims ya? Enggak mungkin anjing. Ini kan fight night-nya Brady sama Buckley, tapi di situ ada Aljo, ada Yusuf Zalal. Terus habis itu ya udah itu sih. Nanti itu minggu depan tanggal 26 nanti kita bahas pertandingannya karena ini cukup seru juga ya. Iya. Nih event nextnya nih kita lihat upcoming itu ada Aljo. Oh beda nih sama Sean Brady minggu depannya lagi. Sean Brady minggu depannya lagi. Jadi ada Aljo sama Yusuf Zalal nanti kita bahas minggu depan ya guys ya. Jadi thank you udah nonton episode kali ini, sampai bertemu lagi minggu depan.